diterangi alam kuburnya, kemudian mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira itu aja, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih Ustaz. Yang panjang nanti beliau yang ceramah pada malam hari ini, ceramah tentang nanti beliau lah yang paham. nikmat kubur dan siksa kubur. Lagunya lagu Oma Irama lagi nantinya ya. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya sambil sambutan, sambil canda karena luar biasa nih. Kalau nggak canda, kalau nggak ketawa nanti bisa terpejam matanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas apa yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu acara inti, yaitu akan kita sama-sama dengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Bapak Nur Hadi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kaubun. Kami juga tidak berani memberikan judul pada malam hari ini. Kebetulan di sini juga tidak ada. Saya ikut juga. Tadi nemu-nemu sedikit gitu. Jadi waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Cek sisa-sisa tenaga Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ikut tadi qori ya. Tadi apa kalimatnya Pak Ustaz? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Sadaqallahul adzim. Yang kami muliakan Bapak Bupati Kutai Timur Ustadz Dr. Andes Haji Ardiansah Sulaiman beserta ibu di dalam ya, Ibu Ustazah Insinyur Hajah Rofiah. Luar biasa beliau subuh berangkat dari rumah jabatan beserta rombongan pengawal protokol, luar biasa membersamai beliau. Semoga termasuk bagian dari amal soleh. Amin Allahumma Amin. Sampai di Waho ngaji tadi. Saya tadi malam juga berangkat dari Kaubun karena ada pengajian sampai jam 10 malam. Tapi sampai di Waho lebih dulu saya. Beliau pakai Pajero asli. Itu Pajero atau Porto? Saya juga pakai Pajero Pak Bupati. Panas Jogo Jero alias Grand Max. Tapi Grand Max-nya Kiai ya kecepatannya ya seperti buruk. Buktinya tadi dari Waho bareng sampai sini lebih duluan saya. Langsung saya baca doa waidul lil mutaffifin alladzi langsung los. Pengawal tertinggal jauh, Mas Basuki tertinggal, Mas Irwan, protokol tinggal semuanya. Semoga barokah manfaat. Amin Allahumma. Bapak Camat yang kami muliakan, Bapak Tejo, Bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, Wakil Tuan Rumah, Kori, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, wabil khusus wakil bait Mas Zainal. Izin Pak Bupati, sudah malam. Beliau ini luar biasa. Sekarang jam 10:30. Betul? Mas 10. Masya Allah, jam 9:15. Ya sebentar saja. Yang penting kita sudah hadir. Insya Allah ada keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Hari ini kita berdoa, mendoakan orang yang telah tiada. Siapa beliau yang telah tiada? Yaitu embahnya Mas Zainal. Semoga embahnya Mas Zainal, kakeknya Mas Zainal yang bernama Mbah Ahmad Danom, Mbah Ahmad Danom berbahagia tersenyum di alam barzah atau alam kubur, mendapat kiriman doa dari anak cucu yang soleh soleha,
juga doa dari kita semua, saudaranya seiman sakidah. Amin Allahumma amin Allahumma Amin. ngantuk sedoyo niki Bapak Kepala, Bapak Bupati. Salah satu yakdiul mayit, ada 3 perkara yang akan menyertai mayit, mengantar mayit. Fayarji usnani, 2 perkara itu tidak ikut masuk ke alam kubur, alam barzah. Wayabqa wahidun yakdiul mayit, ada 1 perkara nanti yang akan menemani mayit di alam kubur atau alam barzah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 2 perkara yang mengikuti mayit sampai kuburan tetapi tidak ikut masuk di alam kubur itu apa? Nabi menjawab, ahluhu wa maluhu. Yang pertama ikut mengantar ke kuburan tapi tidak ikut masuk ke dalam kuburan, yaitu ahluhu, ahli kuburnya, istrinya, anaknya, menantunya, cucunya yang masih hidup cukup mengantar sampai kuburan, tidak ikut masuk ke dalam. Yang meninggal siapa? Mbah Ahmad Danom, cucunya nama Mas Zainal ikut dikubur, ikut. Coba dicek Mas mana? Jangan-jangan ikut masuk kubur. Oh di sana. Wah kalau beliau nggak ada repot nanti yang ngasih amplop siapa? Masuk bupati lagi. Berarti sudah kasih amplop bupati luar biasa. Andel. Biasa ya. Ahluhu, ahli kuburnya yang masih hidup tidak ikut dikubur, betul? Yang meninggal suami istri cukup nangis, ikut ke kuburan tapi tidak ikut dikubur. Anaknya, cucunya, temannya, tetangganya, bapaknya, ibunya, betul? Yang kedua, yang ikut ke kuburan tapi tidak ikut masuk ke dalam kuburan. Apa itu kata Rasulullah? Maluhu, hartanya. Ada orang kaya, contoh orang kaya itu Pak Camat, contoh. Nanti 200 tahun lagi beliau akan wafat, masih lama. Tak doakan 200 tahun lagi, 200 tahun lagi Pak Camat kali orang wafat. Mobilnya kan banyak, ada Pajero, ada Fortune. Kira-kira kalau Pak Camat 200 tahun lagi meninggal mati, Fortune Pajero ikut dikubur. Kalau ada orang kaya raya mati, Pajero ikut dimasukkan di kuburan, Fortune ikut dimasukkan di kuburan. Jangan, antarkan ke pondok untuk mobil operasional Pak Kiai. Masa ngisi pengajian yang hadir 3.000 orang tadi pagi, Pak Kiainya turun dari Grand Mile. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ngomong begini tuh ada maksudnya Pak Camat. Iya Pak, paham. Apa Pak Camat? Mobil operasional. Amin Allahumma Amin. paham ya Pak? Ahluhu, kalau ada orang mati meninggal dunia, ahli kuburnya tidak ikut dikubur. Wa maluhu, hartanya tidak ikut dikubur. Wa yabqa wahidun yakdiul mayit, yang ikut menemani di alam kubur yaitu amaluhu, amal perbuatannya, ibadahnya. Maka mumpung kulon jenengan kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah bisa bernapas, monggo gunakan untuk senantiasa taqwallah, taqarrub ilallah, berbuat kebaikan. Pengawal protokol, mengawal beliau kunjungan kemana-mana, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini, insya Allah termasuk bagian dari ibadah Mas Basuki. Amin Allahumma Amin. ibadah. Tidak kenal lelah, biarlah lelah itu lelah dengan sendirinya. Saya juga sebagai anak buahnya Kiai Ustaz Mubalek tidak mau kalah kesibukan saya dengan beliau. Masya Allah, ini nanti besok pagi selamatan, siang selamatan, pokoknya hidup di orang NU itu selamatan terus, gak pernah masak, beras aman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi malam ini menjadi ibrah pelajaran kangge kula panjenengan sedaya, monggo mumpung jantung masih berdetak. Ya Allah, nggih, monggo gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu.
lunyu-lunyu, licin-licin diundang Mas Zainal masih mau hadir. Luar biasa Pak Bupati. Niki lho warga jenengan, rakyat jenengan begitu kompak, rukun datang ke sini. Masya Allah, licin jalannya, walaupun sudah diaspal dicor. Begitu masuk ke halaman Mas Zainal, iya ini meh kegeblak, lunyune rak karo-karuan, dicor Mas Zainal, bikin proposal, ngawur aja masa umai dewi dicor gawe proposal. Ya ndak boleh dicor dewe. Proposal ke bupati itu untuk yang fasilitas umum. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Makanya ini ada syair atau qasidah niku. Tiap malam Jumat ahli kubur sing banter tambah. Loh, tiap malam Jumat ahli kubur. Loh, Pak Camat tuh bisa, cuman gengsi. Meh nyanyi kok isin ana bupatine. Suarane elek, nggih ben mula. Masya Allah, tiap malam Jumat ahli kubur itu tilik omah. Maknanya apa, Pak? Jaluk dikirimi donga. Wacan Yasin lan Fatihah. Ya Allah. Bolak-balik saya sampaikan, kita yang masih hidup ini jangan sampai lupa dengan leluhur. Adanya saya itu karena adanya bapak ibu saya. Bapak ibu ada saya di dunia karena dilahirkan oleh mbah saya. Mbah saya ada di dunia karena dilahirkan oleh buyut saya. Betul? Nek wong tua mati kudu ndongakno, aja gelem warisane tok. Ning gak gelem ndongakno. Alhamdulillah. Ngawur ae. Wong mati, gitu. Bapak ibu mbae mati. Alhamdulillah mbah. Kenapa nggak dulu mati? Warisannya sawite 10 hektar. Sapine 50 ekor. Nah, lumayan, 1 ekor 20 juta. Kali 50 ekor berapa Pak Camat? 100 juta. Satu sawit 1 hektar sekarang berapa? 50 juta. Lalu 10 hektar 500 juta. Terus warisannya mbahmu piro Mas Zainal? Ya Allah, maka perilaku Mas Zainal itu layak ditiru, dicontoh. Ingat kepada mbah-mbahnya, ingat kepada leluhur. Ya, orang yang lupa dengan leluhur itu salah satu ciri orang yang sombong. Sampeyan eling-eling. Wong sing ora gelem ndongakne wong tuane, wong sing ora gelem ndongakno bapak ibuke, mbae, buyute yang sudah di kuburan, itu termasuk ciri orang yang sombong. Sampeyan rasakno, lem warisane ning ora gelem ndongakno. Alhamdulillah. Ngawur ae. Ya Allah, maka saya bangga, sekali lagi saya bangga duit dulur punya teman Mas Zainal yang selalu menyisihkan sebagian hartanya, ngumpulkan kita semua, terjalin silaturahim, ndonga bersama-sama, mohon kepada Allah pahalanya dihadiahkan untuk kakeknya yang sudah wafat, yaitu ilaruhi Mbah Ahmad Gano. Mugi-mugi bingah-bingah wonten ing alam kubur. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Cocok apa mboten? Cocok. Cocok apa mboten? Kula ngangge basa Jawa, Pak Bupati paham tum? Paham. Jo sembrono. Beliau itu menguasai 60 bahasa. Gitu. Ya Allah, tambah 5 menit lagi nggih. Aja suwe-suwe. Kula niki Mas ampun seminggu rak kepethuk bunyai. Leleng ae. Ngono, ameh ketemu bunyai kok diundang neh. Nggih, ketemu bunyai niku bukan apa-apa. Hanya mau mengecek pondok, ngecek santri, Pak. Betul, bunyai wis tuwa, wis apek. Gini apa gini? Kula pun 54 Pak, nafsu wis ilang. Yo kadang-kadang ngono wae. Nggih, kula ke pondok niku melihat santri penting gletak, do turu,
Dikerami konten iku ya Allah. Terus kula ke belakang ke dapur, beras isih po ora, tahune isih po ora, tempenya masih apa ora. Karena menu wajib santri ya tahu tempe. Santri kok mangane ayam goreng esuk, awan, lalapan, ayam bakar, bengi, martabak iku santri popo. Santri kok tahu tempe. Sing sabar insyaallah mungkin dadi kiai tak ngoten amin Allahumma amin Allahumma Amin. insyaallah diamalake niku nggih 3 perkara yang akan menemani mayit. 2 tidak ikut masuk ke alam kubur, hanya 1 yang menemani mayit di alam kubur. Yang 2 yang pulang tidak menemani itu ahluhu wa maluhu, ahli kuburnya, keluarganya, hartanya pulang tidak ikut masuk ke kuburan. Yang menemani dalam kubur wayab wahidun yabiul mayyit, yaitu amaluhu, amal ibadahnya 1. Cocok? Hadis kedua, man bana kok man bana, man bani Adam kok man bani Adam, ini kok sama dalilnya. Idza mata banu Adam inqata amaluhu. Saya kalau ceramah fokus amplop tuh hilang habis semua. Gitu. Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam wafat meninggal dunia, maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, yang ketiga awaladin sholihin yad'u lahu. Ketika Mbah Ahmad Danem sudah wafat, sudah di alam kubur, terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. 1. Sedekah jariyah, sedekah beliau ketika hidup. Yakin boten? Ketika hidup Mbak Ahmad Danem adalah orang yang ahli sedekah. Amin Allahumma amin. Mesti niku Pak, mesti ahli sedekah. Loh, yang sepuh-sepuh niku wayadun sofiyun, tangannya itu mudah berbagi. Loh, dengan tetangga dari kebun panen cabai seumpama 5 kilo, 1 kilo berbagi dengan tetangganya. Ini apa nggih? Model-model seperti itu tuh harus kita rawat. Jenengan yang nyayur, panen sayur, tidak semua dijual, sebagian untuk tetangga-tetangga. Nggih napa nggih? Panen padi 1 kintal, tidak semua 1 kintal masuk ke rumah. Beberapa kilo ditaruh di masjid. Nggih napa nggih? Seperti itu Bapak Bupati, kearifan lokal. Anggi tonggone setengah kilo, sedekah jariyah itu nanti akan mendampingi kita walaupun kita sudah meninggal dunia, sudah di alam barzakh atau alam kubur. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu sing iso diamprih manfaat atau ilmu yang bermanfaat. Ketika beliau hidup, yakin beliau pernah mengajarkan nilai-nilai agama. Zainal, subuh nang, tangi, sholat subuh. Mas Zainal langsung tidur lagi. Pas. Melungker kemulan malih. Oh, ya mesti langsung bangun ke masjid, azan. Hayya shalah, hayya 'alal falah. Mas Zainal pernah ada Pak Samad? Ngaku Pak Samad? Pernah enggak? Aku ora ngandel, ora tahu. Amen ya. Ilmu yang bermanfaat. Mbah Ahmad Danem ketika masih hidup senantiasa mengajarkan ilmu walaupun hanya 1 kalimat, 2 kalimat. Bisa bismillah diajarkan kepada anaknya, sebelum makan baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kamu kerja baca bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang bermanfaat walaupun hanya 1 kalimat. Kita mati, ilmu itu tetap akan mengalir pahalanya untuk kita. Amin Allahumma alhamdulillah. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, anak
yang soleh dan solihah, yang mau mendoakan kedua orang tuanya, yang mau mendoakan kakek nenek buyutnya. Syaratnya apa? Soleh dulu. Anak yang tidak soleh berat doanya mau sampai kepada bapak ibunya. Bapak ibunya, kakek neneknya sudah di alam kubur, dia hidup di dunia dengan berlimpah harta, tidak pernah sholat, kerjaannya judi, kerjaannya ngeslot. Tahu ngeslot Pak Jamal? Judi online pakai HP pulsa itu namanya ngeslot. Bapak Kiai tahu? Dan di pojok lah, Pak Kiai kerjanya ngeslot, ngawur aja. Pak Kiai kok judi. Oh ya biar pengalaman, penelitian, sering meneliti. Ngeslot, maksud Kiai ngeslot, ngawur aja. Gitu. Perilaku anak cucu yang masih hidup di dunia itu berakibat kepada orang tua, kakek nenek buyut yang sudah di alam kubur. Bapak ibu kakek nenek buyut tidak di alam kubur, sudah mati. Mas Zainal kerjaannya minum, judi, maka orang tuanya, kakek nenek buyutnya yang sudah mati akan dihajar, digebuki oleh malaikat. Yakin tidak? Yakin. Sampai yakin tidak? Jangan mentang-mentang lah. Pak Kiai rong tau mati cerita. Aja sembrono, aja sembrono. Yang hobi seumpama jenengan ge hobi dangdut. Hobi dangdut kan ngipik, gitu di kafe. Rongga, ngipik. Ngipik, alah, Pak Camat langsung nyambung Pak Bupati. Rongga, ente. Langsung tangan kanannya memegang botol whisky, congyak, brandy, arak, homer, cem-ceman kadal. Terus diminum, bek joget. Bapak wis mati nang kuburan, mbahe sudah mati di kuburan. Goyang ngene iki tok, malaikat langsung. Iki lho kelakuane anakmu. Lakuannya putumu, kamu tinggali warisan, tapi dia tidak soleh, dia tidak sholat, kerjaannya mabuk, kerjaannya judi, kerjaannya ngeslot. Rasa no iki kirimane anak putumu. Buat si malaikat, lus. Percaya boten? Percaya boten? Terus sembrono Pak, Kiai nek ngomong-ngomong dalile. Oh, aja mendingan nih. Alah. Pak Kiai belum pernah nelpon Gusti Allah kok, seperti Mbah Benu kok. Mbah Benu itu loh, yang hari raya Jumat lebih dulu seminggu, gak usah dihitung, pakai hisab, gak usah dirupiah. Aku langsung telepon sama Gusti Allah. Gayamu Mbah, nomornya piro Mbah? Nomornya Gusti Allah piro Pak Camat? Mbah Benu ku rekor. Mbah Benu yang di TV itu loh, yang orang Jogja, gitu. Saya kemarin tuh ngisi di Satlantas Polres Kutai Timur kan orang Jogja, tak gua saya. Pasat Lantas, wancamu Mbah Benu. Ketawa aja dia. Saya Nabi Muhammad. Jadi monggo, perilaku kita yang baik karena menurut ajaran pemahaman dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berikut lagi pemahaman para alim yang berhaluan anak dia meteniku perilaku anak yang masih hidup berakibat kepada bapak ibu kakek nenek yang sudah di alam kubur. Anak keturunannya berbuat maksiat di dunia, maka bapak ibu kakek nenek keluarga yang sudah mati akan mendapat azab karena perilaku keluarga yang masih hidup. Begitu juga sebaliknya, anak keturunan yang soleh-solehah, kerjaannya ngaji, zikir, ke masjid, dengan teman-teman rukun, dengan tetangga rukun, memuliakan pejabat, memuliakan rakyatnya, memuliakan semua umat manusia, perilaku akhlaknya baik, kakek nenek buyut keluarga yang telah wafat di alam kubur akan berbahagia tersenyum karena perilaku solih dan solihah anak-anak keturunannya di dunia. Alhamdulillah. Pun ngoten kemawon, udah malam. Kok kapan-kapan nek Mas Zainal. Mesel dari waho kalau
Pak Bupati ya naik Pak Siro asli. Saya naik ya Allah, doakan beliau Bapak Bupati. Semoga diberikan umur panjang, tetap sehat, melayani kita, tetap menjaga silaturahim dengan rakyatnya. Semoga ke depan beliau diberi amanah lagi oleh Allah. Kita dukung untuk periode selanjutnya. Semoga Kuda Timur tambah barokah. Pak juga dukung dakwah-dakwah saya. Pondok saya didukung, pondok induk yang ketika tahun pondok cabang di Gap Mulia Polostabo. Yang di Polostabo khusus menghafal Quran dengan istri saya. Gak usah tanya, istri yang keberapa Pak Yai? Nah, gak usah totak-tatok. Bojo siji wae, istri itu cukup satu Pak Camat. Satu tahun, satu sangat, satu warung, satu botang, cukup 4. Sembrono sebetulnya saya itu Pak mau nikah lagi. Tadi kepengen nikah, cuma istri saya punya itu lebih berani kepada saya. Pada punya ini ku solehah. Oh nyuwun tangis pun tidak malah kita doakan bupati dan rombongan pulang ke Sangatta, untuk kembali ngantor melayani umat, melayani rakyat. Semua staf, protokol, fatwa, diberikan keselamatan, keberkahan yang dilakukan mulai kemarin malam sampai tadi pagi sampai sekarang sampai seterusnya, termasuk bagian dari ibadah kepada Allah. Kita juga mendapat pembelajaran tentang manfaat. Acara pada malam hari ini doa untuk al-maghfurlah Allah yarham abdikal fakir al-maghfuri lahu Mbah Ahmad Danom. Semoga di alam barzakh mendapat nikmat dari Allah, diampuni segala dosanya, menerima diampuni segala dosanya, mendapat nikmat di alam kubur berbahagia, tersenyum, mendapat kiriman doa dari anak cucu keturunannya, dan juga doa dari kita semua, saudaranya seiman, seakidah. Amin Allahumma liridho illahi ta'ala khususan abdikal fakir al-maghfuri lahu Allah yarham Ahmad Danom. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf Bapak Bupati. Silakan beliau nanti langsung ke Sangatta tidak terlalu malam. Lagi semoga beliau diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan Allah. Serta seluruh patwal, seluruh staf beliau, protokol. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih. Tanggal 30 acara halal bihalal di SP2 Pak Camat. Masya Allah. 30 April pagi bertempat di SP2 halal bihalal seluruh warga masyarakat dihadiri beliau Bapak Bupati. Saya boleh hadir Pak Camat, tapi kayaknya nggak bisa, saya ada jadwal Pak. Nantilah kapan-kapan. Nanti kalau saya hadir sampai mikir amplop lagi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq, saling mendoakan. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.